Minggu 11 Juli 2021, kebaktian daring atau online. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online. Warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Bina Pranikah. Bina Pranikah online GKI Kelapa Cengkir kelas New Normal akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 16 sampai dengan 19.00 melalui media Zoom pada tanggal 7, 14, 21, dan 28 Agustus 2021. Biaya Rp300.000 per pasangan. Pendaftaran melalui WA GKI Kelapa Cengkir atau melalui email gkicengkir@gmail.com. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota CD GKI Kelapa Cengkir, maka akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan atas diri Saudara Ferry Susanto dan Saudari Ika Yuliarta Manurung pada hari Sabtu, 17 Juli 2021 di HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta. Mohon dukungan doa saudara sekalian. Demikianlah warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah Minggu pada hari ini, tanggal 11 Juli 2021, dilayani oleh Pendeta Dani Purnama, Sekretaris Umum BPMS GKI, dengan tema Pandai Mendengar dan Berkata-kata yang Benar.
Umat yang dikasihi Tuhan, di awal ibadah kita pada hari ini, kita datang dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, hari ini perjalanan ziarah kita di Minggu Biasa, tema ibadah kita adalah pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Kita harus mengakui kadang kita terlalu cepat berkata-kata tanpa lebih dulu mendengarkan dengan bijak sesuatu yang perlu kita respons. Akibatnya, bukan hal yang baik yang kemudian muncul dalam perkataan kita, melainkan ada hal-hal bodoh akibat perkataan kita itu yang kemudian membawa hal yang negatif dan cenderung merusak. Maka ajakan pemazmur perlu kita resapi, seperti dalam Mazmur 85 ayat 9 yang mengatakan demikian. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Saudara-saudara, mari kita mengakui di hadapan Tuhan akan dosa dan pelanggaran kita selama ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengalami begitu banyak berkat dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Namun kerap kami membalasnya dengan rupa-rupa hal yang justru jauh dari apa yang namanya kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mohon ampun karena kerap kali kami tidak menggunakan lidah dan mulut kami untuk menghasilkan kebenaran dan kata-kata yang membangun. Sebaliknya karena telinga batin kami tuli, tidak mau mendengarkan tuntunan Tuhan. Kerap kali yang muncul justru hal yang jahat, merusak dan menghancurkan relasi, hubungan dan ikatan yang sudah dibangun sekian lama. Kami juga mohon ampun ya Allah, karena kadang tidak berani menyuarakan kebenaran karena takut risikonya dan memilih untuk diam atau bungkam supaya kami tetap aman. Kami juga mohon ampun ya Allah karena ingin tetap ada dalam zona nyaman sehingga kami tidak sedikit kemudian menolak kebenaran dan lebih memilih menuruti hawa nafsu yang mendatangkan kenikmatan dan kesenangan. Di hadapan-Mu ya Allah, kami mengakui akan keberdosaan dan keterhilangan kami. Biarlah cinta kasih Tuhan mengampuni kami dan menebus kami, sehingga kemudian kami boleh menjadi manusia baru yang tidak lagi mengulangi dosa dan pelanggaran yang sama di waktu-waktu mendatang. Terima kasih ya Allah untuk kesabaran-Mu terhadap kami. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, supaya kami mengisi hidup baru kami dengan pandai mendengar dan berkata-kata yang benar, sehingga kehadiran kami mendatangkan kebaikan buat sesama kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Supaya ku dikukuhkan di
Bagi setiap kita yang dengan sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan darinya, kepada kita disampaikan berita anugerah yang terdapat dalam Efesus 1 ayat 7 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara-saudara, kita mempersiapkan hati dan seluruh keberadaan hidup kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur karena dalam hidup ini Tuhan senantiasa berkenan untuk kami jumpai. Termasuk ketika saat ini kami juga boleh berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sekalipun kami belum bisa beribadah secara langsung di gedung ibadah, namun itu tidak menghalangi cinta kasih Tuhan untuk merengkuh dan meraih kami dalam persekutuan yang hangat dalam cinta kasih dan anugerah Tuhan yang indah. Hari ini dalam perjumpaan dengan Tuhan, kami juga bersyukur karena kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Kami sadar kami punya banyak kekurangan dan kelemahan. Karenanya sungguh kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, hati dan pikiran kami diterangi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan membagikan perenungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memakai dia saja menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Firman yang boleh menghibur, meneguhkan dan menguatkan kami, tapi sekaligus juga firman yang boleh menegur dan mendidik kami dengan keras, supaya kami tetap setia berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 6 ayat 14 sampai 29. Markus 6 ayat 14 sampai 29. Di sana firman Tuhan menyatakan demikian. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia.
Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berapa banyak kata-kata yang keluar dari mulut kita setiap hari? Mungkin memang kita tidak pernah menghitungnya, saudara ya. Tapi coba saudara kira-kira, berapa banyak dalam sehari kita mengeluarkan kata-kata? Ada 1000 kata? Mungkin 5000 kata? Atau lebih dari itu? Saya mengutip tulisan Pak Andar Ismail dalam Selamat Pagi Tuhan. Beliau mengutip hasil penelitian di kota Praha. Memang ini penelitiannya sudah beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin sudah tidak valid. Tapi menarik, saudara ya. Penelitian itu mencoba mencari tahu berapa banyak kata-kata dikeluarkan orang berdasarkan profesinya. Seorang pendeta katanya, sehari itu mengeluarkan 3.420 kata. Tentara mengeluarkan 7.420 kata. Lebih banyak tentara dari pendeta ya. Seorang siswa SMP, 8.760 kata. Seorang istri, dikatakan di penelitian itu seorang istri menghasilkan 15.300 kata. Wow, banyak sekali. Dan ini yang paling banyak.
seorang ibu mertua. Katanya menghasilkan 19.800 kata. Ya mungkin sekarang sudah tidak valid penelitian ini, tapi setidaknya ini mau mengatakan ternyata ada begitu banyak kata kita keluarkan dalam sehari dan kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak dari sekian ribu kata-kata yang kita keluarkan itu, yang kita ucapkan itu, adalah kata-kata yang diucapkan dalam kebenaran yang membangun, yang memberikan sesuatu yang positif dan penuh kasih. Kalau mau jujur dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata kita sering membawa akibat yang destruktif justru. Tidak jarang kemudian kata-kata kita menghancurkan dan merusak bagi orang-orang di sekitar kita. Tanpa terkecuali buat orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Perkataan dan ucapan kita justru sering menghancurkan segala hal yang baik. Karena emosi yang muncul adalah makian, celaan, bahkan kutukan. Kata-kata kita mematahkan pengharapan dan semangat hidup sesama kita. Karena yang muncul penghakiman, labeling yang buruk. Ingatlah, ucapan dan kata-kata kita memiliki sebenarnya sebuah otoritas atau wibawa, kuasa. Baik itu kuasa untuk memulihkan dan membangun, atau kuasa yang sebaliknya menghancurkan dan merusak. Tema kita hari ini menyebutkan soal pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Lewat tema ini kita diajak untuk mendengarkan yang benar dulu, dan pendengaran yang benar itu kemudian membuat kita bisa berkata-kata dan menyiarkan kabar baik dengan benar. Loh, adakah kaitannya antara mendengar dan berkata benar? Yesaya 50 ayat 4a menyatakan demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kata-kata lidah seorang murid itu dalam bahasa aslinya kemudian diterjemahkan dalam beberapa Alkitab bahasa Inggris itu uninstructed tongue. Uninstructed tongue. Lidah yang mau diajar, lidah yang mau dilatih, diperintah oleh siapa? Oleh sang guru tentunya. Itu artinya seorang murid selalu berbicara atau berkata-kata sebagaimana yang diinginkan, diajar, dilatih oleh sang guru. Sehingga perkataannya kemudian menghasilkan yang baik, menghasilkan semangat baru kepada yang letih lesu, kata Nabi Yesaya. Kekuatan semangat yang dihasilkan dari mulut sang murid hanya mungkin terjadi kalau ia mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang guru. Seorang murid harus memiliki kerendahan hati untuk mau belajar, untuk mau berproses dalam bentukan yang dilakukan oleh sang guru tersebut. Karenanya tidak mungkin seseorang dapat dengan bijak berkata-kata tanpa proses mendengarkan terlebih dahulu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Markus 6 ayat 14-29 yang menjadi bacaan Alkitab kita hari Minggu ini, dimulai dengan pernyataan bahwa Yesus dan segala yang dilakukannya telah menjadi begitu populer di kalangan orang banyak. Dan itu sampai di telinga sang penguasa, termasuk Herodes. Begitu populernya Yesus sehingga tidak heran kalau menimbulkan banyak pendapat dari masyarakat tentang siapa dia sebenarnya. Maka tidak heran kemudian jika terjadi kontroversi tentang diri Yesus. Ada yang bilang ini Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi. Ada yang menganggapnya sebagai Elia. Tidak sedikit juga yang meyakininya sebagai salah satu nabi seperti nabi-nabi di zaman dahulu. Berawal dari cerita pendapat-pendapat orang banyak tentang Yesus itulah, ini menariknya, penulis
Injil Markus menyisipkan ceritanya. Cerita tentang apa? Cerita untuk menjelaskan sebab kematian Yohanes Pembaptis. Kenapa sampai Yohanes Pembaptis mati? Karena ia berani berkata-kata untuk menegakkan kebenaran. Yohanes Pembaptis memang telah menegur Herodes karena perbuatannya yang dianggap tidak benar, yaitu seputar masalah perkawinannya dengan Herodias yang masih saudaranya sendiri. Nah, bukan hanya masih saudara, tetapi dia merebutnya dari sepupunya sendiri, yaitu Filipus. Ya. Jadi Herodias sebenarnya sudah punya suami ketika kemudian diambil dan diperistri oleh Herodes. Dan itu yang kemudian ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menentang pernikahan tersebut karena bertentangan dengan hukum-hukum agama Yahudi. Tidak pantas seseorang menikahi istri dari saudaranya. Apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis ini mengingatkan kita, mirip seperti yang dilakukan nabi-nabi pada zaman Perjanjian Lama yang juga begitu berani untuk menyampaikan kebenaran bahkan terhadap penguasa sekalipun. Meskipun begitu, saudara, tidak disebutkan oleh penulis Markus bahwa Herodes yang ditegur itu kemudian menaruh dendam terhadap Yohanes Pembaptis. Bahkan dikatakan Herodes sendiri sebenarnya segan terhadap Yohanes Pembaptis. Ia justru senang mendengarkan perkataan-perkataan Yohanes dan ia ingin melindungi Yohanes Pembaptis. Sebaliknya Herodiaslah yang justru menaruh dendam di hatinya dan berniat untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Dan untuk mewujudkan niatnya itu, dia tidak segan-segan memanfaatkan situasi, bahkan memanfaatkan anaknya sendiri, dan dipakainya sebagai alat untuk memuaskan dan membalaskan dendamnya. Saudara-saudara, dari ketiga tokoh ini, Yohanes Pembaptis, Herodes, dan Herodias, kita bisa melihat adanya perbedaan sikap satu dengan yang lain ketika berhadapan dengan kebenaran, ketika mendengar kebenaran yang ada di hadapan mereka. Yang pertama, tokoh Herodias. Ia mendengar tentang kebenaran, namun dia tidak mau menerimanya. Dia menolaknya. Ia mendengar teguran Yohanes Pembaptis tentang pernikahannya yang tidak layak, tidak pantas dengan Herodes. Dan Herodias menolak karena kebenaran itu telah memperhadapkan dirinya akan kenyataan sebenarnya yang tidak ingin dia terima. Seperti halnya ia menolak mendengarkan kebenaran itu, demikian jugalah ia menolak orang yang menyampaikan kebenaran itu dan kemudian malah timbul dendam dan berniat membunuhnya. Akibat dia menolak kebenaran itu, yang muncul dari hatinya adalah sesuatu yang jahat. Yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang jahat, menghabisi hidup orang lain. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Herodes. Ia mendengarkan kebenaran yang disampaikan Yohanes Pembaptis. Dia senang mendengarkannya. Namun sekalipun dia tahu, dia menerima kebenaran itu, dia senang akan kebenaran itu, toh pada akhirnya dia menolak untuk hidup benar karena ketidaksiapan dirinya untuk membayar harganya. Akibatnya yang muncul kemudian bukan hidup dan perkataan yang benar yang dijalaninya, melainkan perkataan yang tidak bijak dan menjerumuskannya pada persoalan-persoalan baru lainnya. Akibat lanjutannya perkataannya yang diumbar begitu rupa, menyebabkan juga kerugian bahkan kematian buat orang lain. Tokoh yang ketiga, tokoh kita adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis di pihak lain justru berani menyuarakan kebenaran. Ia menyuarakan kebenaran itu secara langsung tanpa menutup-nutupinya. Tidak peduli siapapun yang dihadapinya atau apapun resiko yang akan diterimanya.
Yohanes Pembaptis hidup demi kebenaran itu. Dan ia mati karena itu. Ia menjalani hidup yang konsisten ketika dia mendengar tuntunan Allah sesuai panggilannya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Sejak awal penulis Injil Markus sudah menyebutkan itu. Sejak awal Yohanes tahu betul panggilan hidupnya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan ia melakukannya di dalam kebenaran. Dan ia konsisten untuk kemudian berkata-kata dengan benar sesuai dengan panggilan yang didengarnya itu. Saudara-saudara, ketiga tipe orang seperti ini tentu ada di sekitar kita. Tentu ada dalam kehidupan berkomunitas di tengah gereja. Ya. Tentu ada di antara kita sebagai orang Kristen. Pertanyaannya, yang manakah kita? Tipe layaknya Herodias yang mendengarkan kebenaran namun menolaknya karena mendatangkan kerugian kalau saya melakukannya. Akibatnya kemudian yang keluar dari hidup kita justru merusak dan menghabisi yang lain. Atau tipe kedua, tipe Herodes yang mendengarkan kebenaran, senang mendengar kebenaran dikumandangkan, namun tidak menunjukkan hidup dan perkataannya dikuasai oleh kebenaran itu karena takut menanggung resikonya kalau kita melakukan yang benar. Yang muncul juga sesuatu akhirnya yang merugikan orang lain. Yang ketiga tentu tipe seperti Yohanes Pembaptis yang mendengar panggilan Tuhan untuk menyuarakan kebenaran, dan ia menyuarakan kebenaran itu sekalipun untuk itu dia harus membayar harganya. Tapi hidupnya menjadi berkat, membawa dampak bagi yang lain yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara, di zaman Yunani kuno diceritakan Sokrates, seorang terpelajar dan intelektual yang terkenal reputasinya karena pengetahuan dan kebijaksanaannya yang tinggi, satu hari didatangi oleh seorang pria. Pria ini berkata kepada Sokrates demikian, "Tahukah Anda apa yang baru saja saya dengar mengenai salah seorang teman Anda?" "Tunggu sebentar," kata Sokrates. Tunggu sebentar. "Sebelum memberitahukan saya sesuatu tentang teman saya itu, saya ingin saudara melewati sebuah ujian kecil." Ujian tersebut dinamakan ujian saringan 3 kali. "Saringan 3 kali?" kata orang tadi. "Betul," kata Sokrates. "Sebelum saudara mengatakan kepada saya mengenai teman saya, mungkin merupakan ide yang bagus untuk menyediakan waktu sejenak dan menyaring apa yang akan saudara katakan. Itulah kenapa saya sebut sebagai ujian saringan 3 kali. Saringan yang pertama adalah kebenaran. Sudah pastikah saudara bahwa apa yang saudara akan katakan kepada saya tentang teman saya itu adalah sesuatu yang benar?" Orang itu bilang, "Tidak. Sesungguhnya saya juga baru saja mendengarnya dan ingin memberitahukannya kepada Anda." "Baiklah," kata Sokrates. "Kalau saudara sungguh tidak tahu apakah hal itu benar atau tidak, sekarang mari kita coba saringan kedua, yaitu kebaikan. Apakah yang akan saudara katakan kepada saya mengenai teman saya itu adalah sesuatu yang baik?" "Tidak juga," kata orang itu. "Sebaliknya ini mengenai hal yang buruk." "Jadi," kata Sokrates, "saudara ingin mengatakan kepada saya sesuatu yang buruk mengenai teman saya, tapi saudara tidak yakin kalau itu benar. Nah, saudara mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, yaitu yang ketiga, kegunaan. Apakah apa yang saudara ingin beritahukan kepada saya tentang teman saya tersebut akan berguna untuk saya?" "Tidak, sungguh tidak," kata orang itu. "Kalau begitu,
Simpul Sokrates. Jika apa yang Anda ingin beritahukan kepada saya tidak benar, tidak juga baik, bahkan tidak berguna untuk saya, kenapa saudara ingin menceritakannya kepada saya? Sebuah panah yang telah melesat dari busurnya dan membunuh jiwa yang tak bersalah, dan kata-kata yang telah diucapkan oleh seseorang untuk menyakiti hati orang lain, keduanya tidak pernah bisa ditarik kembali. Jadi sebelum berbicara, gunakanlah saringan 3 kali. Saudara-saudaraku, masyarakat kita saat ini sangat membutuhkan orang-orang yang dapat membangun, menguatkan, mendukung, termasuk melalui ucapan dan kata-kata. Betapa banyak sekarang justru kebenaran itu dipelintir, diubah demi kepentingan-kepentingan tertentu. Masyarakat membutuhkan orang-orang yang justru berani berkata-kata yang benar. Membutuhkan orang-orang yang dapat juga membuktikan apa yang dikatakannya itu memang benar. Masyarakat membutuhkan orang-orang yang bersedia dipakai Tuhan untuk terus menyuarakan kebenaran. Saudara dan saya diutus untuk menjadi orang-orang yang bersedia dibentuk, menjadi orang-orang yang memiliki lidah seorang murid, an instructed tongue, yang dapat berkata-kata dengan benar, menyuarakan kebenaran dimanapun kita berada, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tempat kerja dan usaha, di lingkungan kita bergaul, termasuk juga di gereja, dimanapun kita ditempatkan. Kita mau berkata-kata dengan benar, menyuarakan yang benar. Kenapa? Karena kita pandai juga mendengarkan tuntunan dan kehendak Tuhan. Jika kita bersedia, maka bukan saja orang lain juga diberkati melalui perkataan yang kita ucapkan, tapi kita juga akan diberkati melalui apa yang bisa kita lakukan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, Sang pemilik kehidupan kami bersyukur kalau kami boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah ini. Kami juga diperkenan Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan lewat syafaat kami saat ini. Tak putus-putusnya kami berdoa Tuhan untuk keadaan umat manusia di seantero belahan dunia ini. Kami sedang berjuang bersama untuk mengatasi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan tiap upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak adalah upaya yang diberkati oleh Tuhan, supaya kemudian upaya ini menjadi upaya kami bersama untuk merawat kehidupan yang berkualitas.
proses vaksinasi yang terus berlangsung. Biarlah Tuhan berkati untuk dicukupkan kebutuhan yang ada dan juga dapat dilaksanakan juga dengan baik, tertib dan teratur, sehingga semakin banyak orang mendapatkan vaksin untuk ikut serta berjuang mengatasi pandemi ini. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan, tenaga medis, mereka yang berjuang keras untuk merawat saudara-saudara kami yang sakit, termasuk yang terpapar COVID-19. Biarlah mereka diberikan kekuatan, perlindungan, dan kesehatan untuk boleh mengatasi penyakit yang ada ini dan membuat orang-orang yang ada kemudian boleh kembali pulih. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja Tuhan di mana-mana tempat, termasuk jemaat Tuhan GKI Kelapa Cengkir di tempat ini. Biarlah di tengah kondisi yang extraordinary ini, di luar kelaziman ini, kami boleh tetap menjalin hubungan, relasi dan persekutuan yang akrab dan erat satu sama lain sebagai sesama tubuh Kristus, sebagai sesama anak-anak Tuhan. Memang kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi Tuhan mengizinkan kami bertemu dengan cara-cara yang lain yang tak pernah ada di waktu-waktu yang lalu. Karenanya kami mau memanfaatkan yang ada saat ini untuk membuat kami boleh tetap meneruskan kehidupan, termasuk kehidupan berkomunitas kami. Biarlah gereja tetap hadir dalam merawat, menguatkan, dan juga memulihkan anggota-anggota jemaat dan simpatisan yang ada. Kami berdoa secara khusus untuk Pendeta Gatot dan keluarga, Pendeta Winner dan keluarga, para penatua, badan-badan pelayanan, aktivis, tim-tim kerja, panitia-panitia yang ada di gereja ini, termasuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang ada. Biarlah kami boleh terus menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang bergerak bersama dalam cinta kasih Tuhan. Dan karena cinta kasih Tuhan itu jugalah kami boleh saling menghormati, saling menghargai, saling menerima, saling mendengarkan, dan saling mengampuni dan memaafkan jika terjadi kesalahpahaman dan perbedaan. Supaya kemudian gerak langkah kami tidak menjadi sandungan buat yang lain, melainkan mendatangkan kebaikan, berkat bagi yang lain, dan memuliakan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang ada dalam rupa-rupa pergumulan, terutama ketika pandemi ini berlangsung sekian lama, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, usaha berhenti, atau usaha harus mandek dan tidak selancar dulu. Biarlah Tuhan berikan juga kekuatan untuk saudara-saudara kami ini menemukan pekerjaan dan usaha yang tepat untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga mereka. Kalau Tuhan berkenan, ikut sertakan kami untuk menopang saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan seperti ini. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah di tengah sakit mereka, saudara-saudara kami tetap merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan justru bekerja dengan luar biasa, memberikan kelegaan, bahkan kesembuhan dan pemulihan lewat kerja para dokter, para perawat, obat-obatan yang dikonsumsi, terapi yang dilakukan, dan Tuhan terutama bekerja lewat perawatan penuh cinta kasih dari keluarga mereka. Kembali kalau Tuhan berkenan ikut sertakan kami dalam karya pemulihan buat saudara-saudara kami yang sakit, supaya dengan apapun yang bisa kami hadirkan dan bagikan, saudara-saudara kami yang sakit merasa bahwa mereka tidak pernah dibiarkan bergumul sendirian. Tuhan, kami akan masuki minggu yang baru, kami punya banyak tugas dan tanggung jawab. Kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, supaya kami cakap mengerjakan tiap tugas tanggung jawab itu dengan baik, optimal, dan berhasil. Dan hasilnya mau kami persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah syafaat kami ya Allah. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Nas persembahan diambil dari Keluaran 35 ayat 29. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online ataupun daring. Tuhan, saat ini kami mengumpulkan persembahan yang merupakan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena di masa pandemi ini Engkau masih memberikan penyertaan-Mu baik dalam berkat maupun dalam kesehatan. Pakailah persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.